Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya gimana sih sistem gajian untuk kru bis dari sebuah PO? Nah, ternyata ada banyak sistem gajian dan tiap-tiap PO punya sistem gajian sendiri-sendiri. Langsung aja, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Pada sistem ini, kru yang terdiri dari driver dan kernet mendapat bayaran untuk setiap satu rit ataupun satu PP. Dan jumlah bayaran tidak tergantung dengan jumlah penumpang. Berapapun penumpangnya, kru menerima jumlah uang yang sama untuk tiap rit atau PP di rute perjalanan yang sama. Misalnya, driver mendapat 200.000, maka kernet mendapat 100.000. Pada sistem ini biasanya tergabung dengan sistem dropping, di mana kru bis akan diberi jatah uang untuk solar, tol, dan TPR atau retribusi terminal. Sistem ini banyak diterapkan di bis malam. Dengan sistem premi dan dropping ini biasanya kru suka berhemat solar supaya ada sisa uang dropping yang masuk ke kantong mereka sebagai tambahan. Ya, istilahnya solar jatah gitulah ya. Sistem ini sebenarnya hampir sama dengan sistem tadi. Kru mendapat bayaran untuk setiap satu rit ataupun satu PP, dan jumlah bayaran tidak tergantung dengan jumlah penumpang. Yang jadi pembeda hanya ada di uang solar. Berapapun biaya solar yang dihabiskan kru menjadi tanggungan perusahaan. Kru tidak mendapat uang jatah untuk membeli solar, ya istilahnya solar cor lah. Sistem ini juga banyak dipakai di bis malam. Dan di sistem ini biasanya laju dari bisnya kenceng-kenceng, ya karena solar cor ya. Sistem ini biasa dipakai di bis Bumel. Si pemilik PO bis menetapkan uang setoran dengan jumlah tertentu untuk setiap satu PP. Kru tidak dibekali uang jalan dan kru diharuskan mencari uang sendiri. Kru hanya dibekali bis dengan solar penuh saat berangkat dan kru harus membawa bis kembali ke garasi dengan solar penuh juga. Itu artinya biaya solar ditanggung oleh kru plus menyerahkan uang setoran yang telah disepakati kepada pemilik PO. Perusahaan tidak peduli berapa banyak uang yang didapatkan oleh kru selama perjalanan, yang penting pulang dengan setoran penuh dan solar terisi penuh. Akibatnya banyak kita temui bis Bumel yang ugal-ugalan saling berebut penumpang. Belum lagi dengan jam mepetnya yang membuat laju bisnya harus dituntut banter. Pada sistem ini, kru biasanya mendapatkan uang komisi berupa persentase tertentu berdasarkan jumlah penumpang atau jumlah uang yang didapatkan setiap rit atau setiap PP dengan target tertentu. Semisal kalau dapat 1 juta, maka kru akan mendapatkan 15%. Kalau dapat lebih, maka kelebihannya itu komisinya 10%. Sistem ini biasanya diterapkan oleh bis patas. Dengan sistem ini, kru biasanya berusaha mengejar target yang ditentukan. Bahkan sebisa mungkin bisa melebihi target penumpang yang ditetapkan agar bisa mendapatkan komisi lebih banyak lagi. Sistem ini sering dipakai di bis wisata. Kru mendapatkan komisi sekian persen dari tarif yang dikenakan untuk satu hari sewa. Misalnya harga sewa per hari 3 juta, maka kru mendapatkan sekian persen dari harga atau tarif tersebut. Umumnya, kru lebih senang bila tujuan wisatanya lebih jauh dan hari sewanya lebih panjang, karena pendapatannya akan makin banyak pula. Kru tidak perlu mengejar target karena ongkos sewa sudah ditetapkan perusahaan. Kru tinggal mendapatkan persentasenya saja. Untuk biaya solar ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.
Sistem ini juga lazim dipakai di bis wisata. Kru mendapatkan komisi misalnya 60% dari uang sewa, sementara perusahaan mendapatkan 40%. Seluruh biaya solar selama perjalanan dibebankan kepada kru. Dengan sistem ini, bis pariwisata biasanya akan berjalan pelan agar bisa menghemat solar. Sistem gaji tetap biasanya diterapkan di perusahaan bis yang dikelola oleh pemerintah, seperti Damri, Transjakarta, dan lain-lain. Kru biasanya mendapatkan gaji tetap tiap bulannya. Jumlah gaji yang didapat tidak tergantung dari berapa penumpang yang didapat. Sistem gaji tetap dengan komisi biasanya diterapkan oleh beberapa perusahaan pariwisata besar, di mana selain dapat gaji tetap, kru juga mendapat komisi sekian persen ketika bisnya disewa. Apabila bisnya tidak jalan, maka kru hanya mendapatkan gaji bulanannya saja. Nah, itulah tadi beberapa sistem gajian para kru bis. Semoga bisa menambah sedikit informasi buat kalian. Dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.